Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Podianti Yustifia. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah teori akuntansi. Yang akan saya bahas ini adalah tentang teori perilaku konsumen. Nah, sebelum kita jelaskan lebih dalam, perlu kita ketahui dulu definisi dari teori perilaku konsumen. Perilaku itu adalah kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan. Nah, konsumen itu adalah orang yang memakai atau menggunakan. Jadi, teori perilaku konsumen ini nanti akan membahas perilaku atau kebiasaan orang-orang dalam mengonsumsi suatu tertentu atau suatu produk kah, suatu pokoknya sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Jadi teori perilaku konsumen ini sebenarnya ada banyak, itu luas. Jadi yang pertama, perilaku yang rasional, perilaku konsumen yang rasional dan perilaku konsumen yang tidak rasional. Nah, yang pertama kita bahas dulu perilaku konsumen yang rasional. Itu dikatakan rasional jika perilaku atau dalam mengonsumsi sesuatu itu dapat dimengerti atau dapat dikatakan memang benar-benar diperlukan. Seperti misalnya konsumen mengonsumsi barang-barang pokok, kebutuhan pokok yang benar-benar memang dibutuhkan. Jadi mengeluarkan biaya untuk menggunakan, mengonsumsi atau mendapatkan sesuatu yang itu benar-benar menjadi kebutuhan. Itu dapat dikatakan sebagai teori perilaku konsumen yang wajar atau yang rasional. Yang kedua, itu teori perilaku konsumen yang tidak rasional atau tidak wajar. Jadi dikatakan tidak wajar itu jika seseorang mengonsumsi atau menggunakan sesuatu itu bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Salah satunya itu mengikuti tren. Jadi karena misalnya ada produk terbaru nih, produk terbaru brandnya bagus, terkenal, jadi karena gengsi atau karena karena banyaknya orang yang menggunakan produk tersebut, jadi mendorong keinginan seseorang untuk mengonsumsi atau memiliki barang tersebut juga. Padahal barang yang dia gunakan itu atau produk tersebut tidak benar-benar dibutuhkan atau bukan menjadi kebutuhan yang wajar atau yang pokok untuk dia. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Hal-hal tadi yang saya jelaskan yang tidak rasional itu bisa terjadi. Salah satunya itu adalah faktor sosial. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang memaksakan keinginan mereka tanpa memikirkan sebenarnya apa kebutuhan. Jadi mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Nah, itu sebenarnya yang salah. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal itu kita harus mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan supaya nanti tidak memberikan dampak yang tidak baik untuk kita. Nah, kemudian itu ada faktor marketing. Jadi biasanya kan dalam suatu produk itu nanti ada tim marketing untuk menjual atau menawarkan, memasarkan produk tersebut. Jika marketingnya bagus, nanti bisa mempengaruhi seseorang untuk mengambil atau membeli produk tersebut. Itu juga bisa berpengaruh. Lalu berikutnya itu ada faktor pribadi. Memang dari orangnya itu yang menginginkan. Jadi ada dua sih. Kalau misalnya aktor pribadi itu memang ada orang yang memiliki tingkat ekonomi yang memadai, jadi tidak masalah kalau seandainya mereka mengikuti tren atau misalnya mereka membeli produk yang mereka inginkan tanpa itu bukan kebutuhan pokok mereka. Nah, tapi di sini itu sebenarnya ada dampak negatif dan positifnya. Jadi tergantung dari kita menempatkannya di mana. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya kita mengatur atau membatasi diri kita dengan membedakan apa sih kebutuhan yang pokok dan kebutuhan yang itu bisa kita nomor duakan. Nah, sebenarnya tidak ada masalah selagi kita masih bisa mengatur dan membatasi semuanya. Jadi dari yang saya sampaikan di atas tadi sebenarnya banyak contohnya dari kalangan kita sendiri. Dari misalnya kita ambil contoh ya, banyak orang itu yang menggunakan, misalnya kita sebutlah fashion, itu mereka sebenarnya tidak nyaman menggunakan yang mereka gunakan itu, tapi karena itu branded, karena itu lagi tren, jadi digunakan. Jadi itu masuk ke perilaku konsumen. Jadi itu masuknya ke perilaku yang normal atau masuk masuk akal atau tidak. Jadi dari sana kita bisa menyimpulkan sebenarnya teori perilaku konsumen ini seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.